Kalau Haji Faisal kan permohonan terhadap cucu. Nanti kalau cucunya meninggal, dia menentukan di mana. Kalau ini bapaknya yang meninggal, itu nggak usah dipertanyakan lagi. Jadi bapaknya Vanessa, Dodi yang punya kewenangan untuk memindahkan makam anaknya. Kecuali saudara-saudara Dodi yang lain, atau adiknya atau anaknya Maya nggak setuju, mungkin mereka terlibat di sini. Nggak ada melibatkan kepada keluarga Faisal. Artinya tidak ada tanda Ya. Pokoknya kalau Gala udah berhasil kita ambil, kemudian makam udah bisa pindah, kita semua ya udah, mereka nggak ada kaitan apa-apa lagi dengan kita, nggak ada masalah. Saya nggak tahu apakah masih menjadi pengisi konten atau enggak, itu nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau tidak ada Gala, mereka nggak akan jadi artis, karena Gala adalah anak artis dan ini adalah bapak artis. Dodi yang berhasil melahirkan artis anaknya, bukan Faisal. Peran Faisal tidak ada. Perannya adalah lagi berjuang untuk merebut perwalian daripada anak artis. Ya kalau saya begini ya, saya memang bukan orang hukum, tetapi hukum itu kan berdasarkan logika, berdasarkan aturan, berdasarkan administratif. Nah, yang izin, nah ini penting nih, yang izin memakamkan dua almarhumah ini siapa? Dua almarhum ini siapa? Almarhumah Vanessa, almarhumah Mas Bibi, ini siapa? Pak Haji Faisal kan? Maka seluruh proses, misalnya perbaikan atau bagaimana misalnya, maka izinnya ke Pak Haji Faisal. Haji Faisal izin ke pemilik makam. Perkara yang bangun itu siapa misalnya? Misalnya raja dari Saudi mau bangun, izinnya ke Pak Haji Faisal, cukup ke Pak Haji Faisal. Kenapa nggak perlu ke Pak Dodi? Karena Pak Dodi bukan yang ngurusin makam ini. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu bahwa Farhad Abbas sudah melayangkan somasi kepada Haji Faisal dan juga Juragan 99 yang telah merenovasi makam Vanessa. Farhad Abbas beralasan bahwasanya renovasi makam itu sesuatu yang kurang bermartabat karena tidak izin kepada Dodi Sudrajat. Hal ini dibantah telak oleh Gus Rofi berdasarkan logika hukum, baik itu hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Nah, bagaimanakah bantahan dari Gus Rofi? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita tahu bahwa logika hukum yang dipakai oleh Farhad Abbas dalam mensomasi Haji Faisal maupun Juragan 99 adalah logika hukum masuk ke pekarangan orang tanpa izin. Karena memang ada pasal hukum pidana dilarang memasuki pekarangan orang tanpa izin. Namun, menurut Gus Rofi, hal ini salah telak. Karena yang memiliki pekarangan itu adalah Haji Faisal. Karena Haji Faisal lah yang membeli makam itu dan mengurusi makam itu, dan itu pun awal-awalnya sudah atas izin dari Dodi Sudrajat. Saat Vanessa baru meninggal, Haji Faisal langsung mengurusi tanah pemakaman yang terdekat dengan daerahnya yang layak dipakai untuk memakamkan. Dan Haji Faisal juga mengatakan bahwa pemakaman itu karena sudah layak dan sudah ngomong kepada Dodi, maka pemakaman itu pun langsung dibayar lunas oleh Haji Faisal tanpa meminta uang kepada Dodi karena tidak enak. Karena Haji Faisal menganggap itu adalah anaknya sendiri, kedua-duanya. Dengan logika hukum itu, maka izin yang diperlukan untuk merenovasi makam itu adalah kepada Haji Faisal, bukan kepada Dodi Sudrajat. Dan setelah pernikahan, maka hak dari Dodi Sudrajat kepada Vanessa itu tentu sudah berpindah kepada sang suami, yakni Bibi Ardiansah. Karena Bibi sudah meninggal, maka di situ ada Haji Faisal.
Nah, begitulah logika hukum dari Gus Rofi'i untuk membantah Farhad Abbas. Namun Gus Rofi'i juga tidak bisa menyalahkan saat Farhad Abbas melaporkan dan mensomasi baik itu Juragan 99 maupun Haji Faisal. Gus Rofi'i juga sempat menyinggung bahwasanya surat somasi dari Farhad Abbas yang ditujukan kepada Haji Faisal ada logo partainya. Apakah yang dimaksud itu? Apakah ingin juga menggandeng Haji Faisal masuk Partai Pandai? Entahlah. Namun Gus Rofi'i juga tidak bisa melarang seseorang untuk memberikan sesuatu hukum kepada orang lain, karena itu merupakan hak sebagai warga negara. Namun untuk efektivitasnya, pastilah pihak hukum yang berlaku pasti akan banyak pertimbangan. Dan Gus Rofi'i pun juga berpesan kepada Haji Faisal agar jangan takut dan jangan galau, karena Gus Rofi'i mengatakan bahwa saat menerima somasi itu Haji Faisal sempat galau, dan dengan kedatangan Gus Rofi'i, Haji Faisal berbinar wajahnya seperti mendapatkan dukungan dari tokoh agama. Dan di situ Haji Faisal juga sempat berkonsultasi soal hukum agama dari pemindahan makam. Maka Gus Rofi'i pun memberi penjelasan, karena Haji Faisal lah yang memang berhak atas makam tersebut. Jadi kalau izin, ya izinnya ke Haji Faisal. Kenapa nggak izin ke Dodi? Karena nggak mungkin orang yang mau membongkar makam mengizinkan makam itu direnovasi. Dan pembongkaran makam itu juga berlarut-larut sampai kini tidak ada realisasinya, karena tidak semudah itu membongkar makam. Maka jika tidak dibongkar-bongkar dan makam itu juga tidak renovasi, akhirnya makam itu akan rusak karena banyak pengunjung. Jadi sebenarnya harus berterima kasih kepada Juragan 99, bukan malah mensomasi makam anaknya direnovasi. Begitulah logika hukum yang dikatakan oleh Gus Rofi'i. Nah, bagaimanakah lengkapnya? Simak sendiri. Berikut ini videonya dikutipkan dari channel Nipnot Official. Soal makamnya, gimana tanggapannya? Ya kalau saya begini ya, saya memang bukan orang hukum, tetapi hukum itu kan berdasarkan logika, berdasarkan aturan, berdasarkan administratif. Nah, yang izin, nah ini penting nih, yang izin memakamkan dua almarhumah ini siapa? Dua almarhum ini siapa? Almarhumah Vanessa, almarhumah Mas Bibi ini siapa? Pak Haji Faisal kan? Maka seluruh proses, misalnya perbaikan atau bagaimana misalnya, maka izinnya ke Pak Haji Faisal. Haji Faisal izin ke pemilik makam. Perkara yang bangun itu siapa misalnya? Misalnya raja dari Saudi mau bangun, izinnya ke Pak Haji Faisal, cukup ke Pak Haji Faisal. Kenapa nggak perlu ke Pak Dodi? Karena Pak Dodi bukan yang ngurusin makam ini. Gitu loh, ini berbicara hukum ya, secara administratif kan itu proseduralnya. Ketika sudah izin Pak Faisal dan Pak Faisal sudah mengiyakan, maka itu sudah cukup. Apalagi kalau izin kepada orang yang niatnya bongkar makam. Nah, semua orang tahu kan, kalau si Fulan itu niatnya mau bongkar makam, lah ngapain minta izin supaya makam bisa diperbaiki? Ya pasti nggak mengizinkan kan. Itu logika gitu. Jadi hukum itu tetap harus menggunakan logika, kewarasan berpikir itu tadi gitu. Itu. Jadi ya namanya pengacara, misalnya Bung Farhad mau melakukan tuntutan ya silakan. Tetapi tidak boleh memaksa hukum gitu loh. Ketika laporan ditolak misalnya, ya nggak boleh, ya harus terima. Ya silakan melaporkan, monggo misalnya mau melaporkan Juragan 99 misalnya, karena nggak izin Pak Dodi, ya silakan, itu haknya Bung Farhad selaku pengacara, selaku warga negara Indonesia misalnya, karena hukum berlaku sama gitu loh. Di depan hukum kita ini sama gitu loh. Tapi ketika jenengan minta pendapat, itulah pendapat saya. Gitu. Nah, jadi begini loh. Makanya qabiltu nikah
wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ketika seorang suami menyampaikan itu di dalam Al-Qur'an, di dalam ajaran agama kita, itu dinamakan perjanjian yang teguh dan kokoh. Perjanjian manusia dengan Allah, perjanjian manusia dengan manusia dinamakan misakon ghalidon, yaitu perjanjian yang teguh dan kokoh. Maka seluruh tanggung jawabnya orang tua itu hapus sudah menjadi tanggung jawabnya suami. Nah, ketika almarhumah Vanessa menikah dengan Mas Bibi, maka itu sepenuhnya dengan Mas Bibi. Nah, ketika ada orang mau membongkar makam dengan alasan ini anak saya, nggak bisa begitu. Apalagi Gala ini sebagai ahli warisnya, gitu loh. Jadi Pak Dodi itu makanya perlu mondok dulu. Pak Dodi Sudrajat itu jangan dikit-dikit tiap 2 bulan sekali bongkar makam. Saya kasihan teman-teman media gitu. Dikelabui terus. Ke makam mulu. Nggak bakalan bisa bongkar makam itu. Nggak bakalan bisa gimana, Gus? Apa Gus tahu tentang kan dia sempat kirim suratnya isinya gitu. Gus tahu sendiri. Tahu nggak tentang isinya itu? Isinya apa? Somasi. Bukan nih, pembongkaran makam izin itu, pemberitahuan kepada yang diberikan. Itu kan pemberitahuan minta izin, tidak hanya cukup itu. Sekarang pemberitahuan bongkar makam ke pemilik makam. Nggak cukup kalau pemilik makam tidak izin sama Haji Faisal sebagai yang pertama kali. Nah ini penting ini. Sebagai yang pertama kali ngurus pemakaman, kena pidana itu yang pemilik makam ini. Itu. Tetapi pemilik makam ini kan orangnya beragama tuh, pasti pegangannya agama, pasti juga berlandaskan hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum administrasi di wilayah DKI Jakarta. Apalagi kan dengar-dengarnya kan maksimal 3 tahun. Itu pun bongkar makam alasannya harus jelas. Kalau alasannya hanya mimpi semata dan wasiat, sekarang saya tanya, wasiatnya almarhumah Vanessa itu kapan? Ketika belum menikah kan? Betul? Ya tambah nggak laku lah. Terus saksinya siapa? Bentuk wasiatnya seperti apa? Gitu loh. Nah kalau perempuan sudah menikah, maka itu hak tanggung jawabnya adalah suami. Nah karena ini punya anak namanya Gala, wah harus melalui proses, misalnya izin Gala nanti dewasa. Itu pun Gala mengizinkan, masih banyak tahapan proses yang harus dilalui untuk masalah makam itu. Bongkar makam ini nggak gampang, Pak. Berarti Pak Dodi emang harus belajar banyak dulu ya? Loh iya, harus nyantri dulu ke Yai Rahmat Zailani Kiki, Ketua RMI, Ketua Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Seluruh DKI Jakarta.